Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kancing ini nih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Sadaqallahul aliyyul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur hanya milik Allah. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan pada Rasul pilihan Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in at-tabi'in, juga pada umatnya yang senantiasa selalu istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Segenap kepengurusan Masjid Jami Raudhatul Jannah sama-sama saya hormati dan saya muliakan para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tur pemerintah setempat, jamaah taklim ba'da subuh di bulan suci Ramadan yang insyaallah kumpulnya kita di ini tempat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirnya kita di tempat ini semata-mata tidak lain dan tidak bukan untuk menghidupkan daripada hari-hari di bulan suci Ramadan. Sebelum pengajian kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Karena pada hari ini 11 Ramadan bertepatan dengan hari di mana Sayyidatuna Khadijatul Kubra dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanggal 11 Ramadan merupakan adalah hari wafatnya daripada Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan dengan kita membacakan Fatihah, keberkahan kembali kepada kita sekalian. Laina nakral Fatihata li talabi mardatillahi ta'ala wa ila hadrat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. حكي أن رجلا اسمه محمد kana la yusalli qat fa idza dakhala ramadhana yuzayyinu nafsahu bisiyabi at-tib wa yusalli wa yaqdi ma fatahu. Faqila lahu lima taf'alu dhalik faqala hadha syahru taubati wa syahru warahmati wal barakah. Asallahu an yatajawaza anni bi fadlihi. Famata fara'a fil manami faqila lahu ma fa'ala Allahu bik. Faqala ghafara li rabbi bihurmati ta'zimi Ramadan. Bapak-bapak dan ibu serta jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, di awal tadi sudah Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan hadirnya kita di ini tempat tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan
dengan niat ta'ziman wa takriman li Ramadan, menghormati, memuliakan daripada bulan suci Ramadan. Kenapa sih harus ada bahasa seperti itu? Karena siapapun orang yang memuliakan hari-hari di bulan suci Ramadan, dengan dia memuliakan hari-hari di bulan suci Ramadan, ampunan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang tersebut. Nah, di sini ada satu riwayat, ada satu cerita. Ya kita kan ngaji Pak, ada yang ngaji senangnya dengan ilmu, ada yang ngaji senangnya dengan hikayat, cerita, ya kan? Ada yang memang ngaji itu cuman sebatas menggugurkan kewajiban. Mau faham, mau enggak, yang penting judulnya ngaji. Kan gitu. Nah, kita ini tergolong orang yang mana? Apa golongan yang pertama yang senang dengan cerita, riwayat, ya kan, sejarah, dongeng sebelum tidur, kan gitu. Jadi kita kalau ngempok-ngempok anak kita tuh didongengin dulu, ceritain dulu zaman dahulu kala, kan begitu. Nah di sini kita awali dengan satu cerita dulu. Kenapa sih kita harus memuliakan bulan suci Ramadan? Biar nanti kesananya kita ada kewaspadaan di hari-hari Ramadan. Sisa yang kurang lebih sekitar 20 hari ke depan dengan hari ini. Ya. Kalau hari-hari 10 hari pertama kemarin kita masih banyak lalainya, ya, maka usahakan di 20 hari terakhir Ramadan jangan dikasih selak sedikit pun buat kita santai. Ya. Karena apa? Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Kadang nggak ada yang bisa jamin. Setelahnya ini pun kita nggak ada jaminan bakal hidup, nggak ada. Siapa yang tahu setelah ini kita bakal hidup? Ada yang tahu? Mak lampir yang punya kaso benggala aja nggak bisa. Nggak tahu dia hidupnya sampai kapan. Nah, jadi 20 hari terakhir ini jangan kita kasih sela. Ketika kita udah mulai kurang semangat dengan ibadah di bulan suci Ramadan, jadikan motivasi ini adalah Ramadan terakhir buat saya. Kalau begitu kita ngarepin mati. Mati mah nggak diarep-arep ke bakal kebagian. Jangan pakai minta mati, jangan. Ya, taruh kagak minta ke bakal dikasih nanti. Intinya persiapan kita. Jangan sampai Ramadan berlalu tanpa ibadah. Nah, ini nih pengurus masjid dan jamaah sekalian. Sudah berapa kali khataman Quran? Dalam 10 hari ini. Sudah ada? Ada yang ada mah gitu ya, yang belum mau kon sama baik kan gitu ya. Nah, bikin satu perkumpulan, ya. Ada 30 orang. Enggak usah kumpul bertemu, enggak usah, bikin aja di grup WhatsApp. Kita punya media, punya HP masing-masing, bikin grup. Ayo yang siapa yang mau baca satu hari 1 juz. Ya kan, nanti puncaknya kita di malam ganjil 10 hari terakhir kita akan khotaman kubro. Dan alhamdulillah, ya, alhamdulillah program ini sudah saya jalankan bersama dengan rekan-rekan. Dari hari pertama sampai dengan hari ini sudah 3 kali khataman Quran dengan peserta tadarus Quran, ya, 5 orang. Jadi sehari itu kita bisa sampai 5, paling sedikit 5 juz. Jadi sekarang adalah proses penghataman Quran yang ketiganya. Nah kalau sendirian mah susah Pak, ngatamin Quran susah. Makanya kita butuh banyak orang. Bikin program seperti itu. Ya. Kalau kita tadarus Quran, kita kan bukan kita doang yang bisa. Istri kita juga bisa. 1 juz itu kan kurang lebih 9 sampai 10 lembar. Kalau diberduain, kalau misalkan anak kita juga yang remaja bisa baca Quran, daripada dia sibuk main HP, kita suruh baca Quran. Bagi 3 tuh 3 lembar kalau emang 9 lembar dalam 1 juznya. Cepat, kurang dari 1 minggu kita sudah khatimul Quran. Nah, insya Allah nanti minggu depan akan mengadakan santunan plus sekaligus pembacaan maulid dan khatmil Quran kubro. Gitu. Kalau nggak begitu kita susah menghatamkan Quran, makanya kudu kita ajak bareng-bareng, gitu. Ya. Nah ini salah satu kegiatan yang alhamdulillah dari awalnya cuma 3 orang, hari kedua, ketiga, dan sekarang bertahan alhamdulillah
tidak kurang dari 5 orang. Dalam seharinya enggak kurang daripada 5 juz sekali baca. Dan itu enggak kumpul di rumah masing-masing. Gitu ya. Kalau di luar Ramadan kita sama ibadah rada males, di bulan suci Ramadan jadikan bulan suci Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan buat kita. Ya. Bulan dimana kita kembali kepada Al-Quran. Yang kemarin-kemarin kita udah dibikin gerah dengan pembakaran Al-Quran, perobekan Al-Quran, ya. Maka di sini kita harus bangkit dengan apa? Ya memang Al-Quran gak harus dibela. Al-Quran kan bakal dijaga ila yaumil qiyamah sama yang punya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah bakal jaga Al-Quran. Tapi kalau kita sendiri sebagai umat Islam nggak bisa menjaga kemuliaan daripada Al-Quran dengan cara kita bacanya itu Al-Quran, siapa yang mau baca? Al-Quran kita beli apa cuman sebatas kita jadiin pajangan? Enggak. Mesti kita baca. Jadikan Ramadan bulan dimana kita untuk kembali pada Al-Quran. Ana rajulan ismuhu Muhammad. Ada seorang lelaki yang namanya Muhammad. Namanya bagus nih. Namanya siapa? Muhammad. Tapi sayang, kana la yusolli qat. Pemuda yang namanya Muhammad ini enggak pernah sholat. Pemuda yang namanya Muhammad ini enggak pernah sholat. Sebagian mengatakan sholat, tapi enggak pernah full. Perintah dari Allah 5 waktu, sehari semalam sholat. Dia dalam sehari kadang 2, kadang 3. Ya. Jadi dikurangin sama dia. Artinya sholatnya dalam sehari semalam enggak sampai 5 waktu. Tapi faiza dakhala Ramadan, ketika masuk bulan suci Ramadan, yuzayyinu nafsahu bisyabi wat-tibi wa yusalli wa yaqdi ma fatahu. Ketika masuk bulan suci Ramadan, kebiasaan buruk ini si pemuda yang namanya Muhammad, dia enggak pernah sholat, enggak pernah duduk di majelis taklim, enggak pernah ngaji, enggak pernah kerja bakti, ngebersihin masjid. Intinya segala bentuk kegiatan yang ada nilai dakwahnya, si pemuda yang nama Muhammad ini enggak demen. Gitu. Ya. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, yang tadinya di luar Ramadan dia pakai pakaian yang ala kadarnya, padahal di rumah punya pakaian yang menutupi aurat, di luar bulan suci Ramadan dia pakai celana yang pas dengkulnya itu bolong. Ya. Dia pakai baju yang kancingnya warna-warni kayak pelangi. Intinya kagak enak dilihat. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, yuzayyinu nafsahu bisyab. Dia ganti cara berpakaiannya dengan berpakaian yang rapih. Yang ketika orang ngelihat dia ini, wah ini baru nih pakaian bagus, sedap dilihatnya, ya. Jadi kita ngelihat dia itu pakai baju itu kayaknya seneng, nggak kayak kemarin-marin kayak orang habis kelilipan pasir mata kita kalau ngelihat dia, nggak enak dilihatnya. Nah, dia pakai minyak wangi, kemudian wa yusalli wa yaqdi ma fatahu, dia sholat yang tadinya di luar Ramadan dia nggak pernah sholat. Bahkan wa yaqdi ma fatahu, dia qada salat-salat yang pernah dia tinggalin. Ini lihat kebiasaan dia setiap kali masuk Ramadan seperti itu. Ini teman-teman satu tongkrongannya nanya. Ya, karena emang keseharian dia ini enggak pernah nongkrong atau duduk di majelis taklim. Duduk di masjid, duduk di mushola untuk mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan dia cuma duduk di sasak. Kebiasaan dia cuma duduk di pos ronda. Kebiasaan dia cuma duduk di taman-taman tengah kota sambil main gitar segala macamnya, udah kagak rapih dah, ya kan? Tapi masuk Ramadan, tongkrongan dia berubah. Dia banyak iktikaf di masjid, dia banyak tafakkur pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kebiasaan ini, temannya nanya, lima taf'alu dzalik, apa sih yang kamu lakukan? Kenapa sih kamu lakukan hal seperti ini? Enggak pernah kumpul-kumpul bareng dengan kita orang. Dari awal Ramadan gue liatin lu sibuk cuman ke masjid, musola, majelis taklim, nyapu, ngepel, gelarin karpet di masjid, di musola. Emang enggak ada kerjaan? Emang enggak jenuh? Gitu kalau bahasa orang sininya mah. Di kitabnya mah enggak ada bahasa begitu. Ya.
Nah, gini, akhirnya apa jawab ini si pemuda yang namanya Muhammad? Hada syahrut taubah. Ini bulan Ramadan adalah bulan taubat. Warrahmah, dan bulan kasih sayangnya Allah. Wal barakah, dan bulan penuh dengan keberkahan. Asallahu ayyatajawaza anni bifadlih. Saya berharap semoga ketika saya bertaubat, pengampunan Allah itu diberikan kepada saya. Karena di luar Ramadan saya banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap ketika Allah memandang satu-satu hambanya dengan pandangan rahmat, dan pandangan Allah penuh rahmat itu sampai kepada saya juga. Ketika seseorang mendapatkan nadrah dari Allah Subhanahu wa taala, pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, la yu'adibu ba'dahu abadan, maka orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, dia tidak akan pernah disiksa, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya setelah dia mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kepengen ketika Allah memandang satu-satu hambanya di bulan suci Ramadan, pandangan Allah pun tepat kepada saya ketika saya sedang bertaubat kepada Allah. Dan di bulan ini Allah lagi sebar luaskan barokahnya, keberkahannya di bulan ini. Allah limpah ruahkan di bulan ini. Dan saya kepengen walaupun sedikit keberkahan itu sampai kepada saya. Ini yang diinginkan oleh si pemuda yang namanya Muhammad tadi. Oh, jadi itu alasannya. Oh, enggak mau duduk bareng dengan kita lagi selama Ramadan, enggak mau kumpul lagi dengan kita orang selama Ramadan. Pengen mendapatkan ampunan dari Allah, pengen mendapatkan rahmat dari Allah, pengen mendapatkan keberkahan yang ada di bulan ini dari Allah. Iya, saya pengen berubah. Capek hidup jauh dari Allah, capek hidup enggak bersyukur kepada Allah. Nah, singkatnya ini si pemuda yang namanya Muhammad famata, lalu dia meninggal. Selesai dimandiin, disolatin, lalu dimakamkan. Para'a fil manam, ada seseorang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan dia di dalam mimpi. Ketika tidur bermimpi jumpa dengan itu si pemuda yang namanya Muhammad. Di dalam mimpi tersebut faqila lahu, dia ditanya, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perbuat padamu wahai Muhammad? Di luar Ramadan kamu salah satu pemuda yang memiliki stempel enggak ada baiknya. Segala macam bentuk kerusakan atau perilaku buruk semua pasti tertuju padamu wahai pemuda yang namanya Muhammad. Jadi enggak ada baiknya nih si pemuda nih. Ya, enggak ada baiknya. Tapi masuk Ramadan dia berubah 180 derajat. Ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan kepadamu? Jawab si pemuda tadi, ghafara li rabbi bihurmati ta'zimi Ramadan. Saya sungguh Allah telah mengampuni segala dosa saya. Dengan apa Allah mengampuni dosamu? Bihurmati ta'zimi Ramadan. Karena saya menghormati, memuliakan dan mengagungkan bulan suci Ramadan. Nah, inilah setiap kali kita duduk di majlis-majlis taklim di bulan suci Ramadan, man hadara majlisa fi majalisil akhirah fi majalisil khair fi Ramadan, kutiba lahu bi kulli qadamin ibadatu sanah. Siapa orang yang menghadiri majlis-majlis kebaikan di bulan suci Ramadan, kutiba lahu bi kulli qadamin ibadatu sanah, maka Allah Subhanahu wa taala catat setiap langkah kakinya, pahalanya dikasih sama Allah sama kayak orang ibadah 1 tahun yang kagak ketempelan dosa sama sekali. Kalau ibadah 1 tahun gak ketempelan dosa, maka mustahil ibadah itu bakal ditolak sama Allah. Cukup di mana ada pengajian datang, niatin sebagai bentuk penghormatan kita kepada bulan suci Ramadan. Di mana ada kajian, hadir. Tugas kita belajar, paham, itu karunia dari Allah.
Sering saya sampaikan kalau paham itu nggak wajib. Karena kalau misalkan paham jadi wajib, orang pulang ngaji bukan bawa pahala tapi bawa dosa. Karena nggak semua orang ngaji itu paham. Walaupun ketika ngaji banyak yang apa? Iya. Banyak yang manut-manut. Ini manut-manutnya ada dua pertanyaan. Apa karena dia paham atau karena ngantuk? Gitu. Nah, jawabannya ada di kita dah. Ya wajar Pak, sekarang kan pagi kan kita bangun jam 3:30, jam 3 gitu, ada yang nggak tidur juga kan, gitu. Ya, tidur yang paling bagus di mana? Di tempat ngaji, bener. Idza marartum biriyadil jannah farta'u, kata Nabi. Ketika kalian melewati taman-taman surga, berhenti, mampir di situ. Lazimiahnya Pak, saya mau nanya nih, taman, enak nggak dilihat di mata? Bikin betah kan? Nah kalau udah enak, udah bikin betah, emang begitu. Betul gak? Iya. Lah di taman, yang namanya taman kan, ya Allah, orang model gimana aja ada di taman. Apalagi tempat rekreasi. Siapa yang gak betah tempat-tempat rekreasi, tempat wisata? Betah kan? Betah, ya kan? Saking betahnya kita lupa dengan tujuan awal. Allah karim. Jadi sampai di mana tadi? Begitu ya. Jadi Allah Akbar. Nah, begitu ya. Jadi kalau ada taman-taman surga di dunia, fartau, mampir di situ. Ya. Jadi yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah belajar, bukan faham. Paham itu adalah bonus dari Allah. Paham merupakan bonus, gitu. Jadi kita kudu semangat, mau paham mau enggak, yang penting judulnya kita duduk di majelis taklim, gitu. Ya. Nah, beres nih. Banyak fadilah-fadilah yang terkandung di bulan suci Ramadan. Ini kita sekarang ngaji bab fadilah aja deh, ya. Nggak usah kita bahas masalah puasa, nanti ada yang khusus membahas tentang puasa. Saya membahas tentang vitamin supaya kita tidak menyia-nyiakan hari-hari Ramadan yang tinggal beberapa hari ke depan. Ya, saya kasih vitamin, saya kasih doping biar semangat ngelaksanain ibadahnya. Sebab makom kita ibadah Pak, Bu, ya, kedudukan kita ibadah. Ini pernah saya sampaikan juga di majelis ini, kalau nggak salah. Ada yang li ajli syai', ada yang litaqarrub, ada yang kedudukan ibadah seseorang atau hamba itu kepada Tuhannya sebagai lita'abud. Li ajli syai', karena sesuatu. Ini kita, ya, kita nih ketika Allah uji usaha kita macet, ya, seret, rezeki kurang lancar, padahal sodakoh baik sanajan nggak banyak, tapi kenapa rezeki masih seret? Ya kan, udah gitu penyakit banyak, gantian, ada sip-sipannya. Kita sembuh, anak kita sakit, anak kita sembuh, istri kita sakit. Ayat terus setiap bulan itu begitu, ya, seminggu itu kayak orang kerja. Nah kemudian ini ngobrol lah kita sama istri ini gimana ini ya, sholat mah sholat, ngaji mah ngaji, gitu kan. Kata Imam Abdullah Haddad, kalau misalkan rezeki kita rada seret, ihmal kitabak, ambil buku, kalau kemudian berangkat ngaji, duduk di majelis taklim, istiqomah di tempat pengajian, ya, setiap rutinan jangan pernah ditinggalin. Maka hadirnya kalian di tempat-tempat majelis ilmu itu adalah salah satu daya tarik rizki biar lancar. Begitu. Udah kita lakonin tapi masih seret baik, dagang masih nggak habis-habis, itu kan. Coba aja nanya sono sama ketua DKM atau pengurus Masjid Raudatul Jannah, bidang dakwahnya, bidang kerohaniannya, insya Allah beliau makan wiridannya banyak, itu kan. Kalian ntar dikasih amalan apa, gitu kan. Sampai dah kita ngobrol-ngobrol tuh, begini Ustaz, bingung saya kadang. Ceritain, oh begitu. Nah, ini nih baca ini nih, ya, baca aja nih salawat, ya, pada sholat paling sedikit 3 atau 7 udah paling sedikit.
Kalau ada hajat yang mendesak, baca di qiyamul lail habis sholat hajat, kemudian tahajud 2 rakaat ditutup dengan witir, baca lagi nih salawat ya minimal 21. Awalnya kita sama bangun malam susah Pak, karena disaranin sama ustadz begitu, bangun malam nih dibaca. Kalau kita ada kebutuhan mendesak, qiyamul lail dah minimal seminggu aja kita coba dulu. Habis qiyamul lail kita baca begini-begini, ini wiridnya baca segini. Itu jadi orang yang paling rajin kita malam itu, ya kan? Selama seminggu kita ban qiyamul lail nggak pernah kita tinggal. Apa tujuannya? Supaya rezeki lancar, diijabah tuh dengan cara kita melakukan itu, dikabul sama Allah Subhanahu wa taala, berhasil. Dagang semakin hari ada peningkatan, terus udah nggak ada yang sakit lagi, intinya rezeki lancar dah. Karena tujuan kita di awalnya sudah dapat, diajlis karena sesuatu, kebiasaan qiyamul lail hilang. Yang tadinya habis sholat kita baca salawat 3 kali atau 7 kali, karena kita sudah hasil maksud, kebiasaan itu kembali hilang. Karena tujuannya tercapai karena sesuatu. Nah kalau udah seperti itu boleh nggak? Boleh. Buat kita nih makom orang-orang awam, makom ibadah orang-orang awam, kita masih berharap itu. Lah terus kita puasa nungguin apa? Ngarepin apa? Ngarepin maghrib. Iya masih tanya. Kita ini puasa pengen dapetin ridhonya Allah, kan gitu. Pengen dapetin pahala dari Allah, itu kan. Sementara kita nggak peduli itu perkara yang menghilangkan batalnya puasa, ya kan. Pengen puasa kita dapatkan pahala dari Allah, tapi kita nggak bisa ngejaga ketika puasa perkara yang membatalkan pahala puasa. Ngomongin orang, ya kan. Atau ngomongin orang maka agak cuman bikin status di WhatsApp, iya kan. Duduk di samping gua tanya diem baik, emang ada masalah apa sih lu sama gua? Status WhatsApp begitu, ya kan. Sama nggak? Sama. Apa untung nggak kita ngedumel di media sosial? Hah? Nggak ada untungnya. Apa? Yang tadinya masalah cuman kita doang yang tahu, jadi semua orang pada tahu. Itu kan. Jangan apa-apa disebar, bikin WhatsApp atau Facebook ataupun yang lain sebagai media dakwah. Bikin udah. Jadi kalau misalkan siapa tahu ketika orang baca status kita, pas Allah kasih hidayah, dan ketika dia mendapatkan hidayah, ibadahnya jauh lebih hebat daripada kita. Nah kalau ngandelin kita ibadah sendiri, jauh kemungkinan ibadah kita diterima. Tapi kalau dapat transferan pahala dari orang karena dia mau ibadah, wasilah daripada status WA kita, wasilah daripada kiriman dakwah kita, gitu kan. Allah buka hatinya, dia ibadah kepada Allah sampai dengan dia istiqomah, itu pahala gratis buat kita terus Pak. Jadi nah kalau kita bikin, saya kan bukan ustadz, dakwah itu bukan kewajiban ustadz. Dakwah itu kewajiban setiap seorang muslim. Yang punya ilmu berdakwah dengan ilmunya, yang punya harta dakwah dengan hartanya, yang punya tenaga dakwah dengan tenaganya. Lah saya mah nggak bisa ngaji, saya mah cuma bisa bantuin beberes doang. Dakwah dengan beberes, beresin kopi, beresin parcel, udah beres semua udah. Habis sudah, gitu ya. Saya mah bisanya cuma tenaga doang. Ya udah, pakai tenaga kita di mana dibutuhkan. Ayo seluruh warga hari ini kita kerja bakti. Udah, ikut. Itu cara dakwah kita. Nah nanti tanggal sekian kita akan mendistribusikan zakat kepada mustahiknya. Kita orang yang paling pertama yang nganterin itu. Karena memang kita bisanya dengan tenaga. Itu bagian dari dakwah. Jadi dakwah itu nggak cuma megang mic buka kitab, enggak. Yang punya duit, ya Allah kasih rezeki banyak. Misalkan ini tiang-tiang masih Raudatul Jannah belum pada pakai baju, ya kan? Pakein. Ya kan? Pakein. Ini berapa tiang nih? Udah, keramiknya apa warnanya nih? Misalkan warna hijau, ya udah saya siap nutupin 1 tiang. Gitu. Enak kalau begitu? Rapih, Pak. Rapih, bener. Paling setiang berapa duit sih? Kan gitu. Ya kan? Udah
dilelang aja, dilelang gitu kan. Udah saya 1 tiang Pak Ustadz, saya 1 tiang. Wah, cakep kan gitu. Benar nggak? Rapi kah kalau begitu? Wah udah, wassalam, udah selesai, udah kan. Udah habis lebaran begitu dah. Kayak gitu. Jangan nunggu lebaran, udah sekarang aja udah. Ayo siapa yang mau nutupin 1 tiang nih? Tiang masih pada kagak pakai baju nih, pada kedinginan dia kasihan. Gitu. Begitu tah. Ya Allah ya Rabban, ini enggak jadi ke situ-situ ya. Gitu. Nah ini makom kita makom di ajlis karena sesuatu. Nah kalau kita sudah makom di ajlis tujuan kita sudah berhasil, tapi kita tetap masih ngejaga wiridan itu, zikir itu, ya, masih menjaga tadarus Quran Ramadan, kun rabbanian wala takun ramadhanian. Jadilah engkau sebagai hamba Allah, hamba Tuhan, jangan jadi hamba Ramadan. Kalau jadi hamba Ramadan, Ramadan selesai, baca Quran selesai, tadarus Quran selesai, salat berjamaah selesai, sholat sunnah qobliyah ba'diyah selesai, witir selesai, karena Ramadannya selesai, itu kita hamba Ramadan. Tapi kalau kita menjadi hamba Tuhan, hamba Allah Subhanahu wa taala, Ramadan selesai, witirnya masih lanjut, Ramadan selesai, baca Qur'annya masih terus, Ramadan selesai, sedekahnya makin banyak, itu baru kita hamba Allah. Nah selama ini kita coba hari pertama Ramadan penuh sampai ke ujung jalan, ya kan? Hari kedua, hari ketiga, alhamdulillah masjid makin luas. Apalagi H-10, -7, sebagian ada yang pulang kampung, ya kan? Atau yang ada di rumah udah selonjoran karena siang habis muter ke pasar. Masjid makin lega baik. Jadi kebanyakan orang sholatnya di luar masjid. Gitu. Ya Allah ya Rabbana. Jadi seharusnya makin kemari makin kencang ibadahnya. Nah, orang yang menjaga kebiasaan istiqomah ibadahnya ketika tujuannya sudah tercapai, jadi dia melakukan ibadah tersebut sebagai bentuk litaqarrub, sarana pendekatan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awalnya kita nggak pernah sholat duha, jarang sholat duha, lalu kita belajar istiqomah sholat duha. Ketika kita lakukan sholat duha, ya udah ngerasa enak dengan sholat duha, kemudian kita nggak ngelaksanain 1 kali, merasa punya utang sholat sunnah duha, ya punya utang. Lalu kemudian awalnya kita tujuannya kepengen sholat duha itu apa namanya, biar rezeki lancar, usaha lancar, rezeki berkah segala macamnya, kepengen seperti itu. Nah karena udah ngedaging, udah ngerasa nyaman, ngerasa enak dengan sholat duha, kita udah nggak mikirin fadilahnya lagi. Nah itu kita sudah masuk pada peringkatan yang kedua, sarana ibadah kita seperti sholat duha tadi sebagai bentuk litaqarrub, sarana pendekatan diri kita kepada Allah. Nah kalau udah sampai di makom litaqarrub, ya, mau dalam situasi capek ataupun enggak, mau dalam situasi sempit ataupun yang apa namanya luas, dia tetap menjaga sholat duhanya. Nah inilah bentuk lita'abud. Orang yang sudah sampai di makom lita'abud, segala yang dia lakukan semata-mata niatnya adalah ibadah, udah nggak ngejar fadilah lagi. Nah kita ini masih ngejar fadilah. Nah ini perlu buat kita, buat motivasi kita biar enggak melepaskan Ramadan berlalu tanpa adanya ibadah. Ini penting, ya. Ibadah mah kudu ikhlas, ikhlas juga kan kudu dipelajari, ya kan? Sederhananya begini, kita kalau makan yang bikin kenyang itu bukan 1 piring dituang ke mulut, tapi 1 sendok-sendok, sesendok, jadi kan apa? Jadi kenyang. Kalau sepiring langsung dituang ke mulut, masuk enggak? Banyak yang masuk apa yang kebuang? Banyak yang kebuang. Sama untuk sampai kedudukan ikhlas dalam ibadah butuh pelajaran, butuh cara, butuh trik. Dan caranya bagaimana? Ambil fadilah. Ketika kita sudah enggak peduli dengan fadilah, jadikan sebagai bentuk kedekatan diri kita kepada Allah. Nah kalau sudah merasa dekat kepada Allah, semua yang kita lakukan niatin buat ibadah, selesai. Gitu. Nah makanya di sini tadi selesai sudah ya. Nah, lalu kemudian ruwiya anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qol,
Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Utiyat ummati khamsata asya lam tuta li ahadin qablahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada umatku 5 perkara lam tuta li ahadi qablahum, yang tidak pernah diberikan kepada salah satu umat sebelumnya. Jadi umat-umat terdahulu belum pernah diberikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih 5 perkara ini. Allah istimewakan kita karena kita masuk dalam umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama, idza kana awwalu lailatin min Ramadan yandurullahu ilaihim birrahmah wa man nadarallahu ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abada. Ketika tiba Ramadan, malam pertama di bulan suci Ramadan, yandurullahu ilaihim birrahmah, disitulah Allah Subhanahu wa taala pandang kepada mereka hamba-hambanya dengan pandangan rahmatnya Allah. Wa man nadarallahu ilaihi, siapa orang yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah, pandangan kasih sayang dari Allah, wala yu'adzibuhu ba'dahu abada, maka orang yang mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah disiksa selama-lamanya. Setelahnya dia mendapatkan nazarah dari Allah, pandangan dari Allah, maka orang tersebut akan aman daripada adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal bagaimana cara penyambutan kita ketika Ramadan tiba. Ketika bulan suci Ramadan sampai Ramadan, penyambutan kita bagaimana? Apakah datangnya Ramadan kita jadikan sebagai beban? Aduh, bulan puasa lagi, ya kan, mana siang kagak bisa dagang, gitu. Udah macam-macam alasan. Jadi seolah-olah datang Ramadan sebagai beban buat kita. Hati-hati tuh. Nah, karena salafu yastaqbiluna Ramadan bi anwa'i taati wal ibadah. Ulama-ulama salaf terdahulu mempersiapkan datangnya Ramadan dengan memprogram daripada ibadah dan ketaatan. Dari 10 hari pertama saya harus menghatamkan kitab ini. 10 hari kedua targetnya kitab ini. 10 hari ketiga targetnya kitab ini. Dia udah dirancang tuh sebelum masuk Ramadan. Ya, minimal dalam 1 hari itu 1 juz. Jadi ketika Ramadan selesai, 1 Al-Quran sudah tamat. Tuh orang-orang terdahulu begitu. Bi khilafin nas al-an, beda dengan orang zaman sekarang. Ini bukan zaman kita, tapi zaman ulama dulu, ya. Zaman ulama dulu. Ulama dulu cerita begitu. Orang-orang soleh terdahulu itu ketika Ramadan sampai, dia persiapkan ibadah apa yang mesti dilakuin, ya. Ibadah apa yang belum pernah dia kerjain, targetnya ini dalam 1 bulan ini berapa kali khatam Quran, atau berapa kali kita memberikan takzil, iftar jama'i, ya, menanggung iftar jama'i, buka puasa pertama ditanggung sama dia, berapa kali itu udah diprogram sama dia. Ulama-ulama terdahulu bi khilafil al-an, beda dengan bi khilafin nasi al-an, beda dengan ulama orang-orang zaman sekarang. Orang-orang zaman sekarang yastaqbilunahu bi anwa'il mat'umat wal musyrubat. Dia lebih fokus mempersiapkan makanan apa aja nih nanti yang bakal kita makan, ya. Pas buka puasa minumannya kolak apa, makannya asinan apa, itu yang kita pikirin tiap harinya, ya kan? Benar nggak? Dulu zaman dulu, bukan sekarang. Ini kita bicara zaman ulama salaf. Berarti zaman sekarang ya sama, begitu, sama nggak? Nah, makanya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memandang hamba-hambanya di malam pertama bulan suci Ramadan dengan pandangan penuh rahmat. Siapa orang yang mendapatkan nazarah dari Allah, pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Nah, lalu kemudian yang kedua, ya'murullahu ta'ala al-malaikata bil istighfari lahum. Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk beristighfar setiap hari, pagi, siang, malam, semua suruh beristighfar oleh Allah Subhanahu wa taala.
bacaan istighfar itu buat siapa? Buat umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, buat kita orang nih. Ya. Jadi dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, malaikat kerjaannya cuma istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Istighfarnya malaikat mustahil ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Malaikat enggak berhenti bergemuruh terus beristighfar kepada Allah. Buat siapa baca istighfarnya? Buat kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enak ya jadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Enak Pak, ya enak. Nah, kemudian yang ketiganya, anna raihata fam shaim atyabu indallahi min rihil misk. Aroma bau mulut orang yang puasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu aromanya lebih harum daripada minyak misik yang paling mahal. Walaupun boro-boro ngambuin mulut orang lain, mulut kita sendiri kalau kita lagi puasa mah, ya kan? Ya gimana rasanya? Ya begitu dah. Gitu. Ya kan? Tapi kata Allah, aroma itu jauh lebih wangi ketimbang minyak misik yang paling mahal. Kalau kata Allah udah lebih wangi daripada minyak misik, udah, ya seperti itulah. Hebat gak? Nah kemudian yang keempatnya, yaqulullahu ta'ala lil jannah ittakhidhi zinatak. Surga, segeralah kalian berhias. Ya. Berhias, wa yaqulullahu wa yaqulu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada surga, tuba li'ibadihil mu'minin hum awliyai, beruntunglah, berbahagialah bagi hamba-hambaku yang beriman, hum awliyai, mereka adalah kekasih-kekasihku. Kita yang melaksanakan ibadah kepada Allah ya di bulan suci Ramadan, hum awliyai, mereka adalah kekasih-kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yaghfirullahu ta'ala lahum jami'a, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa mereka seluruhnya tanpa sisa. Tuh, makanya jangan sia-siakan bulan suci Ramadan. Biasanya ngaji selesai sampai jam berapa? Ya. Ini hari libur kan ya? Wah, udah belum? Apa terus? Wah, sampai kapan? Sampai zuhur. Ya Allah, pihak gitu ya. Jangan sampai zuhur ya. Ya saya sampai zuhur saya pulang. Kalau saya pulang pengen tahu pada pulang apa kagak. Dan yang terakhir, ya, ada satu kaidah begitu, masih Allah bahwa makhluk, selain Allah itu adalah makhluk. Ya. Dari Abdullah bin Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala as-siyamu wal Quran yashfa'ani. Puasa dan Al-Quran kelak nanti keduanya akan memberikan syafaat lil abdi pada seorang hamba yaumal qiyamah, di hari kiamat. Puasa yang kita lakukan sekarang, Al-Quran yang kita baca saat ini, yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, akan memberikan syafaat kepada seseorang di hari kiamat. Kalau kita di bulan suci Ramadan berpuasa, maka puasa itu yang akan memberikan syafaat kepada kita. Ya. Kalau selama Ramadan kita senang bergaul dengan Al-Quran, maka Al-Quran nanti akan datang kepada kita, mencari kita, memberikan syafaat kepada kita. Jadi Al-Quran ini, puasa ini bilang kepada Allah, Rabbi mana'tuhu ta'ama wa syahawati bil lail fasyafi'ni fih. Ini puasa bilang kepada Allah, ngadu kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu at-ta'ama, saya melarang dia, si fulan, untuk makan di siang hari, wasyahawati, dan menahan hawa nafsunya, nggak mau deket-deket dengan istrinya, nggak mau dekat-dekat dengan suaminya, takut nanti nerobos lampu merah. Kalau sampai diterobos itu lampu merah, bahaya. Saya melarang mereka untuk melakukan hal demikian, melarang mereka makan di siang hari, melarang mereka berhubungan badan dengan istrinya di siang hari selama Ramadan.
fasyafi'ni fihi, maka karena itulah izinkan saya memberikan syafaat kepada dia. Ini kata puasa bilang begitu. Ketika puasa bilang begitu kepada Allah, Al-Quran gak mau kalah. Al-Quran bilang begini kepada Allah, mana'tuhun nauma billail, ya Rabb, saya juga mencegah dia, ngelarang dia supaya tidur buru-buru di waktu malam. Yang biasanya kita jam setengah 9, jam 9 udah tidur, masuk bulan suci Ramadan, jangan dulu tidur. Quran itu ngejejer, ngebaris, buka Quran walaupun 1 lembar, baca dulu, kata Quran gitu. Manatuhu nauma billail, saya larang dia tidur buru-buru di waktu malam ketika bulan suci Ramadan. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan saya Rabb untuk memberikan syafaat kepada dia yang setiap malam Ramadan nggak pernah lepas daripada baca Al-Quran. Nah, kemudian Nabi SAW melanjutkan daripada sabdanya, fayashfa'ani, dan Allah berikan kewenangan kepada puasa dan Al-Quran untuk memberikan syafaat, pertolongan kepada orang yang puasa dan orang yang baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Luar biasa. Saya mah kagak bisa baca Quran. Lah, emang surah Al-Ikhlas bukan Al-Quran? Fatihah bukan Al-Quran? Al-Falak bukan Al-Quran? Ya emang kita bisanya surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Ikhlas sampai yang di samping kita kelar baca Quran tadarusan. Sama. Sama. Terus pengen bisa belajar, tapi kan udah tua. Belajar itu enggak lihat umur. Enggak sedikit orang, saya punya teman seorang mu'alaf ketika di pesantren. Dia usianya waktu dia pesantren itu umurnya kurang lebih sekitar hampir 30 tahun. Seorang, mohon maaf, Cina. Dia mu'alaf, pernah satu kamar dengan saya. Nah, ketika dia masuk Islam, dia belajar Al-Quran, 1 tahun dia bisa baca Quran, bahkan bacanya lebih fasih daripada saya, lebih cerdas daripada saya. Dan dia salah satu orang yang berdakwah saat ini. Cuman saya kehilangan komunikasi karena waktu itu memang nggak ada HP, santri nggak boleh megang HP waktu itu. Sampai sekarang pun aturannya seperti itu, nggak boleh pesantren santri-santri bawa HP, itu nggak boleh. Gitu ya. Bisa megang HP itu seminggu sekali setiap hari Jumat. Itu kan dari pagi sampai dengan menjelang maghrib. Nggak boleh sampai sekarang. Nah, jadi begitu ya. Nah, inilah. Jadi Allah nggak menutup kemungkinan ketika kita fokus serius belajar Al-Quran, mau di usia puluhan tahun, mau 50 tahun, 60 tahun, ya, pasti Allah bikin bisa. Walaupun nggak lancar-lancar banget, kan gitu. Ya, Tahadus bin Nikmah, tetangga saya, orangnya umur sekitar hampir 65 lebih. Saya pulang pesantren tahun 2009 saya keluar dari pesantren, mulai ngaji keluar 2011. Ada, Tad, gue pengen bisa ngaji tapi umur gue udah segini, kira-kira bisa Kong, yang penting engkong rajin. Jadi gue besok ke rumah, saban hari ke rumah, pagi sore kayak orang minum obat. Terus kitanya leken lagi, setiap Ramadan selalu hatam Quran. Dan beliau meninggal dalam keadaan baca Quran. Saya, siapa yang bisa jamin seperti itu? Bisa nggak kita mati lagi baca Quran? Bisa nggak kita mati lagi sujud? Gak ada jaminan, Pak. Sehebat apapun ibadah kita, kalau kita bicara tentang kematian, gak ada yang bisa bahwa kita mati husnul khotimah. Gak ada. Barsisoh yang ibadahnya masyhur 70 tahun gak pernah maksiat kepada Allah, mati tak bawa iman. Kita ibadah cuma sisa kerja, sisa main sama istri, sisa ngasuh anak. Ngarepin husnul khotimah kalau bukan karunia dari Allah, bisa. Itu yang kita takutin. Ibadah kita dari awal, dari muda sampai sekarang, ada yang bisa jaminan kita mati husnul khotimah? Gak ada. Kadang saya iri dengan orang-orang seperti itu. Orang tua daripada saya punya teman, ini malam yang kelima sebelum tahlilan, sahur, selesai sahur meninggal. Kematian yang indah yang seperti itu. Niatnya puasa. Kita bisa nggak seperti itu?
Wallahu a'lam. Makanya jangan pernah lihat ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Itu baca. Ya, baca itu. Siap di salat. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Kita sering melihat orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, matinya lagi ibadah, matinya lagi sujud, sementara kita apa kita lagi nyawer terus mati? Ya kan? Apa kita lagi nonton topeng terus mati? Allahu a'lam. Itu yang kita takutin, Pak. Ya. Jadi kesimpulannya adalah orang yang memulakan hari-hari bulan suci Ramadan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah kasih 5 keistimewaan buat umat Nabi SAW yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Apa yang 5 tadi? Yang pertama, ya, awal Ramadan Allah pandang seorang hamba dengan pandangan rahmat. Siapa orang yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah disiksa selama-lamanya. Yang kedua, keistimewaan daripada umat Nabi SAW yang diberikan kepada Allah dari Allah Subhanahu kepada kepada hambanya umat Nabi SAW yang belum pernah diberikan kepada Nabi terdahulu. Allah perintahkan malaikat untuk beristighfar, yang mana istighfarnya mereka dihadiahkan kepada kita umat Nabi SAW. Yang ketiga, aroma bau mulut orang yang puasa lebih wangi daripada minyak misik. Yang keempat adalah Allah perintahkan surga untuk berhias, dan Allah berfirman kepada surga, beruntunglah orang-orang yang beriman yang hidupnya dihiasi dengan ibadah. Dan yang terakhir adalah Allah ampuni dosa hamba-hambanya tanpa sisa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dari awal Ramadan sampai dengan hari ini, walaupun ibadah kita banyak kekurangan, berharap disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat saya, ya, jadikan ini sebagai wasiat saya yang terakhir kepada Bapak-bapak sekalian, ya. Mari isi Ramadan sampai dengan akhir berazam, berniat dari sekarang untuk menghabiskan waktu kita dengan ibadah selama Ramadan, ya. Bukan berarti kita tinggalin keluarga kita, bukan. Jadi lebih banyak kita fokus ibadah ketimbang membuang waktu tanpa ada ibadah di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup, sudah jam 6. Isyraq jam berapa? Suruk jam 6 berapa? Jadi pagi itu ada beberapa sholat sunnah yang mesti kerjain. Sholat isyraq, sholat ketika matahari terbit, ya, seukuran 1 tumbak, ya, yang dibaca pada Fatihah, surah wasyamsi. Kemudian yang keduanya alam nasroh. Ya, setelah sholat isyraq lalu sholat duha. Habis sholat duha baru ditutup dengan sholat isti'adah, ya, pada Fatihah rakaat pertama surah Al-Falaq, rakaat kedua surah An-Nas. Ini amaliyah pagi ulama-ulama terdahulu, ya. Jadi sebelum sholat duha ada yang namanya sholat isyraq, dan ini ada termaktub dalam Muraqil Ubudiyah karangan Imam Al-Ghazali. Nah, lakukan itu, ya. Kalau saya mah biasanya ngelaksanain sholat duha doang, ya nggak apa-apa, gitu kan, laksanain, gitu, ya. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Doa langsung ya? Ya, langsung doa. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salam radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Amin 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 ya rabbal alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira waghfir lana dhunubana dhunuba abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina li kafatil mu'minin wal mu'minat wal muslimin simatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tutawidu biha amrana mal ibadati wal istiqamah wa tusahihu biha ajsadana wa tunawwiru biha qulubana bi nuri ma'rifatika wa tuksiru biha amwalana wa auladana wa talamidana wa asbana wa azwajana wa tuslihu biha ahwalana wa akhlaqana tufarriju biha kurubana wa takshifu biha humumana wa ghumumana wa taqdi biha hawaijana. Sebutin hajat kita masing-masing. Jangan dulu minta yang lain, minta diampunin dosa kita, orang tua kita, istri kita, anak kita, suami kita, baru minta doa khusus hajat kita pribadi masing-masing. Amin ya Allah.
wa tuhliku biha adana wa tuhliku biha adana wa tuhliku biha adana wa tanfa'u biha ulumana wa tuhassilu biha maqasidana ya Allah. Amin. Amin. Wa tarfa'u biha darajatina wa tusahilu biha umurana wa tahfazu biha imanana wa tarfa'u biha anna jami'al bala'i wal afat wa tuhawwinu biha sakaratina wa tudkhiluna biha jannataka bighairi hisab wa tuhassinu biha khatimana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimati wa syarril aqibah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa la ta'atika subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.